Silakan melaporkan hasil bacaan. Saya tunggu. Ini Ustaz Afwan, ini pelaporannya satu-satu, Ustaz. Satu-satu loh. Mulai dari absen yang pertama, Ustaz. Ya nggak mesti, siapa aja boleh melaporkan. Halo? 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 Sudah ada yang melaporkan? Bentar, Ustaz masih menyiapkan laporannya, Ustaz. Ingatkan, ya sudah. Saya tinggalkan. Saya share sedikit bacaan untuk kita baca bersama-sama tentang sains dan teknologi Islam. Bentar. Saya share screen dulu. Isinya susah sekali nih. Kayaklah gini aja. Baik, ini saya share screen. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Apa kelihatan? Ini laptop Asus. Nah ini nih maksud saya. Oh, udah. Ada buku yang bisa download. Mungkin teman-teman bisa mendownload. Judulnya adalah 1001 Invention, Muslim Heritage in Our World. Ya, jadi 1001 penemuan. Ya, 1001 penemuan tentang peninggalan Muslim di dalam dunia kita. Nah, buku ini dieditori oleh Salim Al-Hasani dan dibiayai, ditulis oleh banyak kontributor. Kontributor itu ya penulis-penulis begitulah. Situ ada orang Muslim dan juga non Muslim juga kebetulan. Nah, ini bukunya ini juga diterbitkan di Foundation for Science, Technology and Civilization UK. UK itu bukan UK ya, tapi United Kingdom atau Inggris. Terus di print di Turki. PDF-nya kita dapatkan. Nanti bisa dicari di internet. Kalau nggak ketemu bisa request ke saya. Nah, untuk pendahuluan bahwa ya ini bahasa Inggris lah ya.
Ya, pertanyaan yang menarik. Kita melihat di sini. Kita langsung masuk ke paragraf bagian sini saja. Di sini ternyata intinya, it seems that it has impinged positively upon the public mind. Doesn't have re-evaluate their perception of the so-called Dark Ages and the role of Muslim civilization in laying the foundation of modern science and technology. Orang-orang itu akhirnya menemukan bahwa ketika terjadi zaman kegelapan di Eropa atau abad pertengahan di Eropa, ternyata perkembangan sains di dunia Islam itu luar biasa sekali. Nah, disinilah mereka orang-orang Muslim itu di sini, great Muslim, men and women of the past, mathematician, astronomer, chemist, physicians, arsitek dan seterusnya, para arsitek, ahli matematika, itu mereka memberikan kontribusi kepada masyarakat pada masa itu. Siapa masyarakatnya? Ya masyarakat Muslim tentunya. Ya. Yang mereka kerjakan apa? Mereka membuat penemuan-penemuan yang bermanfaat. Nah, orang-orang Muslim ini membuat penemuan bukan sekedar membuat saja, tapi mereka punya tujuan-tujuan tertentu. Ya, mari kita lihat beberapa chapternya di sini atau kontennya di sini ya. Di situ ada penemuan-penemuan yang ada di rumah. Ada kopi, ada jam, ada chess. Chess itu apa ya? Catur. Nah, kebersihan ya, teknis kebersihan ya. Ada trik device. Itu adalah peralatan-peralatan yang ya kalau kita lihat hari-hari ini ada peralatan yang meringkas pekerjaan dan lain sebagainya. Fine dining, vision and camera. Ada kamera, ya. Ada menu, ada sound system dan lain sebagainya. Ini kemungkinan kita akan bahas yang di rumah dulu. Atau mungkin bisa lanjut ke yang lain. Ya. Maka teman-teman yang milih bidang itu, silakan nanti bisa dilihat ini cocok nggak dengan temuan saya. Misalnya di situ ada yang mekanika, ada yang arsitektur. Nah, besok mungkin kita akan baca lagi yang lain. Oke, saya akan lihat yang pertama dan kita akan membaca yang pertama. Home. Apa yang ada di rumah? On the coffee trail. Ya. Coffee trail itu maksudnya ya anggaplah minuman kopi. Orang-orang itu zaman dahulu, saat ini, ya nggak usah zaman dulu lah. Saat ini orang-orang itu sudah banyak yang minum kopi. Kira-kira kalau dalam totalan ya sekitar 1 jutaan kopi. Diminum setiap hari. That's enough to fill nearly 300 Olympic size swimming pools. Wah, ini bisa mengisi kolam renang. Tapi yang menarik itu adalah penemuan kopi itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ya dalam kota ini, the first coffee house in Europe appear in Venice in 1945. After coffee came to Europe, drug trade with North Africa and Egypt. The Lloyd's Coffee House in London, established in late 17th century, was a meeting place for merchants and ship owners. Coffee house become forerunners of today's pub. Ya, jadi intinya di sini mulai ada kedai kopi atau ya katakanlah kedai kopi itu kafe-kafe begitulah. Itu tahun 1645 di Eropa. Venice itu Italia, Venesia ya. Itu melalui perdagangan dari orang-orang yang di Afrika Utara dan Mesir. Jadi mereka mendapatkan kopi. Orang-orang di Eropa itu mendapatkan kopi, tentunya kopi yang sudah diolah ya. Itu dari orang Afrika dan Mesir. Apa alasannya? Kita lihat, kita bisa baca di sini. Ya, sini kita baca. More than 1200 years ago, hardworking people folk to stay awake without this stimulant until a herd of curious gods and their watchful master, an Arab named Khalid, discovered the simple life-changing substance. Ya, jadi sekitar 12.000 ya.
1200 tahun yang lalu, orang-orang itu bekerja malam dan lain sebagainya tanpa stimultan atau tanpa ya nggak ada nggak ada dopingnya lah, nggak ada minuman-minuman yang bisa membuat begadang gitu, menyegarkan badan untuk begadang atau menjaga kebegadangan gitulah. Bekerja ya, bukan nonton film atau drama ya. Kalau nonton film atau drama kan mudah saja. Nah, sehingga pada suatu hari ada seorang curious god and there was full master. Ya, ada seorang yang bernama Khalid. Itu menemukan suatu hal yang simpel. Di mana ketika itu kambingnya, jadi ternyata orang yang bernama Khalid ini adalah penggembala kambing. Ya, kambingnya itu graze on the Ethiopian slopes. Ya, kambingnya itu merumput. Graze itu kan merumput. Merumput di daerah dataran Ethiopia. Dia melihat bahwa para kambing ya, para kambing itu kelihatan hidup tuh kelihatan bersemangat dan kelihatan excited, kelihatan bergairah setelah memakan semacam berry. Berry itu apa ya? Ya semacam tanaman buah tapi di rumput-rumput begitu. Kalau para rekan semua antum pernah melihat tanaman kopi, itu tanamannya seperti tanaman rerumputan yang ada buah-buahan kecilnya. Nah, para kambing ketika itu, kambingnya seorang ini makan itu. Ya. Nah, akhirnya dia meneliti, loh, kambing itu jadi semangat karena makan benda ini. Apakah kami juga bisa memakan ini? Akhirnya orang itu mengambil beri-beri yang disangka beri tadi. Ya. Bukan penyakit beri-beri, tapi ini adalah macam buah-buahan tadi untuk diolah dan dijadikan minuman yang disebut qahwah. Sufi in Yaman drank a qahwah for the same reason we do today, to stay awake. Jadi kopi adalah minuman para sufi. Ya. Para sufi itu mereka minum kopi supaya begadang malam-malam dan zikir. Ya. Mereka juga perlu bepergian dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat ada ilustrasi ya tentang bagaimana kafe. Ini ilustrasi bagaimana orang itu menemukan kopi. Ini ilustrasi aja. Nah, apa namanya? Di sini adalah ternyata kopi ini dibawa pertama kali di tahun 1600-an oleh orang Turki. It was a Turk named Pascuaros Merson in 1950 who first brought coffee into the UK, selling at a coffee house in George Yard, Lombard Street, London. Ya. Nah, jadi di sini ternyata orang-orang itu akhirnya mulai mengenal kopi dari seorang Turki yang menjual itu. Ya. Nah, di sini juga akhirnya orang-orang Eropa yang mengenal kopi, mereka mulai mengolahnya dan menambahnya dengan krim dan madu, sehingga kita tahu kopi cappuccino. Ya. Jadi cappuccino itu penemunya adalah seorang yang mencampurkan adalah seorang katakanlah pastornya, priest from the Capuchin monastic order. Ya, monastic order itu maksudnya orang Kristen di sana. Ya. Mereka mencampur kopi ya, dan dengan krim dan madu. Nah, situlah akhirnya muncullah cappuccino yang kita kenal saat ini. Ya, ternyata ada juga literatur yang ditulis oleh seorang Muslim, Syekh Abdul Qadir, who wrote the earliest known history of coffee. Ya, Syekh Abdul Qadir ini menulis tentang kopi di tahun 1588. Itu ada kalau kita baca dalam bukunya. Nah, ada lagi penemuan yang kedua, termasuk bidang ilmu teknik ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang milih mekanika, ini ada yang kita temukan yang baru, yaitu adalah clocks. Ya. Sini clocks atau jam ya. Jam itu memang pertama kalinya bentuknya adalah sundial atau jam pasir. Ini adalah jam pasir dan lain sebagainya, itu sudah ditemukan di Mesir pada zaman-zaman yang lalu. Termasuk juga jam matahari. Sundial itu jam matahari ya.
Kalau apa namanya jam pasir ya tentu saja sen ya, bukan san. Nah, di situ orang-orang itu memang mereka menandai suatu satuan waktu tertentu. Ya, untuk menandai selesainya pekerjaan atau waktu untuk beribadah. Ya. Nah, disinilah cerita ini dimulai. Pada sesuatu hari, bukan pada suatu hari ya, pada suatu waktu di abad ke-13, ya, ada seseorang yang bernama Al-Jazari. Nanti bisa dicari atau bisa di Google, Ibnu Rozas Al-Jazari. Ya, asalnya adalah Diyarbakir, yaitu di Tenggara, ya, Tenggara Turki. Mungkin sekarang itu ya daerahnya mana ya kira-kira ya, Afghanistan mungkin Syam atau Syria, ya daerah situlah. Ya. Al-Jazari ini meneliti tentang peralatan-peralatan kuno atau ilmu-ilmu teknik yang pernah ada di zaman Yunani kuno. Dia akhirnya melihat konstruksi-konstruksi seperti arsitektur dan lain sebagainya, dan juga ilmu teknik-teknik yang kecil-kecil. Nah, sehingga Al-Jazari akhirnya pada tahun 1206 membuat sendiri jam yang dengannya jam itu, ya kalau kita lihat ini ilustrasinya ya, ini ada jam apa namanya, jam matahari, ada jam air, Yunani jam air, ada jam air juga di India, ya. Tapi Al-Jazari ini memilih untuk bikin jam yang bentuknya ya kita kenal sekarang ini. Kalau jamnya adalah ini, ya jamnya itu mungkin masih suatu mesin yang besar, belum kecil. Kalau kita melihat jam ini apa namanya, jam gajah, orang menamainya elephant clock. Ya. Al-Jazari itu nanti nanti bisa melihat apa namanya, gambarnya lebih detail, khususnya bagi yang teman-teman yang milih mekanika. Di sini ada mekanika yang milih Rosa. Rosa ada Rosa? Hadir, hadiroh? Hadir Ustaz. Ya. Nanti bisa dipilih ya, apakah mekanikanya itu ya jam seperti ini. Nanti silakan dibaca. Al-Jazari atau siapa lagi yang di situ. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi kalau kita lihat, ya jam ini ditemukan oleh Al-Jazari. Motivasinya apa? Nah, di sini yang paling penting. Jadi kalau kita bicara jam, bukan soal kita bagaimana menemukan atau penemuannya bentuknya bagaimana, tapi yang paling penting adalah apa motivasinya. Ternyata motivasinya orang itu untuk bikin jam, orang Muslim ya, itu to pray at the right time. Di sini kalau Anda baca di sini ya. Jadi karena dorongan nilai-nilai agama, Al-Jazari ini merasa perlu untuk menemukan atau membuat suatu jam yang dia itu bisa menunjukkan waktu sepanjang hari. Bahkan ya karena kalau pakai jam air kelemahannya kemungkinan air itu bisa membeku, kemungkinan air itu kadang-kadang tidak bisa dikontrol. Kalau pakai jam matahari, kalau sudah maghrib atau sore itu sudah tidak bisa dikontrol atau sudah tidak bisa kelihatan. Atau kalau pakai jam matahari tentu saja ya apa namanya, memang bisa kelihatan waktu sholat, karena dalam hadis itu waktu sholat bisa terlihat, bukan bisa terlihat ya, bisa dideteksi pada siang hari begitu. Tapi kalau mendung, lah itu akan jadi masalah. Ya. Karena itu jam mekanik, jam mekanis yang ditemukan oleh Al-Jazari ini menjadi penting untuk katakanlah dijadikan landasan. Landasan untuk apa? Landasan untuk melakukan penghitungan waktu. Nah, di sini waktu itu menjadi sangat penting. Mengerti waktu menjadi sangat penting bagi umat Islam. Sehingga muncullah jam. Ini adalah desain jam yang melandasi jam kita hari ini. Kalau kita lihat dalam gambar ini ada keterangannya. Al-Jazari itu membuat desain jam itu dengan suatu desain yang melambangkan apa namanya, kultur atau budaya pada masa itu. Misalnya kalau kita lihat di paling atas dari jamnya itu, di situ ada burung. Ya, kalau kita lihat keterangannya bahwa burung ini adalah
burung yang ada dalam legenda Mesir atau burung finik. Tulisannya Phoenix itu ya. Kalau ada sepeda mereknya Phoenix itu maksudnya merek Phoenix itu adalah burung. Ya, jadi burung yang katakanlah burung yang suci di dalam Mesir. Tapi ketika dimasukkan dalam sini tidak ada mitosnya lagi. Jadi kalau di masa Mesir kuno itu melihat burung ini memiliki mitos yang luar biasa. Tapi kalau di masa saat ini burung itu tidak ada nilai mitosnya sama sekali. Nah, itu dia yang menarik dalam tradisi tradisi Islam itu seperti itu. Jadi mitos-mitos yang ada pada masa lalu dari Mesir, dari ini kalau di sini lihat lagi ada orangnya, ada gajah. Ya, gajah ini mencerminkan apa ya namanya ya? Mencerminkan apa sih katakanlah kekuatan. Karena itu Persia melihara gajah. Ya. Nah, di situ kita mengetahui bahwa ternyata pada masa lalu orang itu jam yang dibikin oleh Al-Jazari itu memiliki simbol. Ya. Simbolnya apa saja? Bisa antum lihat di situ ya. Ya. Ada ada gajah. Nah, situ ada naga bahkan. Kalau antum lihat ada orang di bawahnya itu ada naga. Ya. Naga. Apa yang dilakukan oleh naga itu? Dia seperti menunjukkan suatu. Atau atasnya ada orang seperti memberi makan. Biasanya bukan memberi makan ya, tapi ya itu sebenarnya memberikan suatu ya semacam kalau kita itu punya hewan terus kita sayang atau kita apakan begitulah. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di situ ya. Nah, ini ada semacam jarum yang menunjukkan. Ini sebenarnya adalah jarum. Ini bisa dikatakan jarum begitulah. Jarumnya ngapain? Ya, jarumnya menunjukkan angka sini. Ada ya ini adalah ekor naga ya di situ. Kalau di dalam di dalam kelas itu macam ekor naga. Situ ada juga orang di sini. Kalau kita lihat di sini orang mengendalikan gajah. Ini kalau mau dibaca satu persatu, di situ ada orang India. Ya, dan lain sebagainya. Itu artinya di sini kita menemukan bahwa di masa lalu orang-orang itu masih terkesan dengan mitos. Tapi ketika orang Muslim membawa peradaban Islam dan peradaban ilmu, itu akhirnya membuat mitos-mitos itu menjadi hilang. Ini saya buatkan classroom aja lah untuk teman-teman, nanti silakan dicek di classroom-nya aja ya. Kan saya bikin classroom aja yang Putri. Nah, kita lihat di sini. Ternyata jam gajah ini sudah direplikasi atau sudah direkonstruksi ulang atau dibikin ulang. Nah, ini yang dibikin di Dubai. Menarik ya ini ya. Ada finik atau burung finik itu. Ada dial. Ini dial itu melambangkan waktunya. Ini ada naga. Ada ini orang di sini adalah Salahuddin. Karena Salahuddin ketika itu terkenal membebaskan Al-Aqsa. Ya, di sini ada scribe. Scribe itu apa ya? Ya, pemberi tanda waktu. Nah, ini adalah gajahnya. Di dalam gajah ini terdapat mesin-mesin, timing mechanism. Ya. Di mana mesin-mesin ini bukan mesin yang pakai baterai ya, di sini pakai air ya. Jadi pakai air. Jam gajah ini yang dibikin oleh Al-Jazari itu tenaganya adalah tenaga mekanik atau air. Kan kita juga tahu ya pada era sekarang sudah ada jam mekanik yang jam tangan yang tidak pakai baterai itu loh, yang diputar itu loh. Ya, anggaplah katakanlah seperti itu. Oke, kita lihat lagi di sini kalau ini yang sudah direkonstruksi. Nah, ini baru jam. Lalu ada chess atau catur. Ya. Ini catur ini asalnya dari dari India, tapi lama-lama dimasukkan dalam Islam. Tapi ketika masuk dalam peradaban Islam, dia sudah dihilangkan unsur-unsur mitosnya lagi. Nanti bisa dibaca. Saya akan lanjut terus sampai pada yang penting-penting saja, misalnya kebersihan di sini. Ya, kebersihan di sini ditemukan oleh orang Muslim. Nah, kenapa? Motivasinya apa orang Muslim itu menemukan seperti sabun, sistem
untuk pemandian umum, dan lain sebagainya. Mengapa seperti itu? Ya motivasinya mudah saja, karena kita kalau ingin beribadah harus melakukan toharoh atau bersuci. Nah, di sini kita mendapatkan satu poin penting yang bisa kita catat, bahwa yang pertama, saya catat di Classroom ya, bahwa orang Muslim itu dalam mengembangkan sains, mereka termotivasi oleh ajaran agama. Contohnya tadi, penemu jam termotivasi agar sholat tepat waktu. Meskipun kita zaman sekarang ya begitulah. Ya. Lalu penemu sarana kebersihan termotivasi dari kewajiban untuk bersuci. Ya, karena ibadah kita harus dilakukan dalam keadaan yang suci. Artinya di sini ada unsur di mana motivasi keagamaan mendorong perkembangan sains dan teknologi di dunia Islam pada masa itu. Ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Ini dua contoh yang kita katakan saling berkaitan. Nah, di sini kalau antum mau meneliti, misalnya yang mekanika ini mau fokus ke Al-Jazari, di situ ada bukunya Al-Jazari, The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Device. Saya ada bukunya. Kalau misalnya yang berminat tadi silakan mengkaji satu aja itu. Ya. So, saya mau terjemahkan ke bahasa Indonesia. Wah, saya sangat sarankan. Itu sudah dalam bahasa Inggris dan sudah ada ilustrasinya. Saat saya mau memproyek itu untuk ilustrasinya kan saya jadikan vektor ya, boleh-boleh aja, itu yang bagus sekali. Jadi silakan milih proyek masing-masing dan melaporkan hasilnya ke saya. Ya. Oke. Oh ya, saya jeda sebentar. Ada yang siap melaporkan progres? Ada teman-teman yang siap melaporkan? Ada Ustadz. Tapi Ya, cuma silakan sedikit. melaporkan. Ya, itu kan makanya saya bilang sedikit aja, 3 paragraf atau hasil bacaan, 1 bacaan, memang 1 bacaan aja. Silakan melaporkan. Ustadz, apa sebelumnya saya baru nemuin jurnal. Tapi kan Ya. apa Ustadz, nama saya Malia Nur Hasanah. Saya Siapa? baru nemuin. Maria Amalia Nur Hasanah. Ya Ustadz. Saya Silakan. baru ini Ustadz, saya udah nemuin 5 jurnal, tapi karena susah sekali nyarinya, jadi saya belum ada waktu baca Ustadz. Oh iya, sibuk sekali ya. Ustadz, soalnya saya nyari di mana-mana dia kayak kalau bahas, kan saya ngebahas kimia, tapi kalau waktu nulis kimia tentang Jabir Ibnu Hayyan tuh sulit banget keluarnya. Jangan sulit, ceritakan aja. Nanti kan yang antum ceritakan bisa ditulis. Jadi kayak orang curhat gitu loh. Kalau antum curhat kan bisa ya menceritakan situasi itu, antum curhatkan secara lisan. Jadi susah kan saat nemuinnya, tapi alhamdulillah ketemu aja sih. Ya. Jadi di sini saya menemukan 6 jurnal. Sampaikan 1 aja, nggak usah semuanya. Yang 5 buat besok-besok ya. Ya Ustadz, maksud saya di sini yang paling saya lihat itu jurnal tentang ini Ustadz, The Place of Study of Nature in Jabir Ibnu Hayyan. Nah, di sini dia kayak membuat di sini di mana menceritakan tentang Jabir Ibnu Hayyan itu membuat klasifikasi dalam sains. Ustadz, udah. Saya belum baca dalamnya terlalu rinci, Ustadz. Ya, contohnya apa? Klasifikasinya? Klasifikasi. Iya. Klasifikasi ini Ustadz, klasifikasi alam.
Ya, apa? Sampaikan aja. Ini Ustadz, kalau di sini dia tuh bikin kalau sains itu dibagi jadi dua, yaitu sains dalam makna agama dan sains dalam makna bumi. Terus dari sains dalam makna agama itu dibagi menjadi dua lagi, sains syariah sama sains rasional. Dalam segi itu dibagi menjadi sains syariah dibagi jadi dua, yaitu sains syariah dibagi dua, yaitu kenyataan dan juga dilihat dari penampilan. Dan sains rasional itu dibagi jadi dua, yaitu sains dalam makna dan juga sains dalam tulisan. Nah, sedangkan sains bumi itu dibagi jadi dua, yaitu sains ordinary sama sovereign science. Ya. Lalu? Yang berdaulat. Nah, jadi di kesimpulannya di sini si Jabir ini dia itu membuat klasifikasi di mana di akhirnya bakal ada ini Ustadz kayak pengkelompokan akan adanya panas, dingin, lembab, kering, kegelapan, terang, dan yang lainnya Ustadz. Gitu Ustadz. Oh, iya, iya. Oke. Nggak masalah. Jangan lupa ringkasannya dituliskan ya. Nanti bisa dikirim ke Classroom. Itu. Ya. Kan link Classroom-nya sudah saya share, insya Allah nanti bisa dikirim ke Classroom. Saya tunggu malam ini. Oke, sudah saya kasih nilai. Selanjutnya yang lain, itu Amalia ya? Maaf Ustadz. Ya. Oke, silakan yang lain. Sampaikan. Tuh, nggak ada. Yang lain? Ada Ustaz. Sebentar Ustaz. Ya. Sedang... Ya. Halo? Sebentar Ustaz. Halo? Ustaz, Hairiza Tafida Salma, Ustaz. Siapa namanya? Hairiza Tafida Salma. Ya, oke. Ya, 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 ya. Silakan disampaikan. 5 menit aja, jangan lama-lama. Bagi untuk temannya yang lain. Ini nyari 5 jurnal, Ustaz. Terus salah satunya ada Stunning and Animal Welfare from Islamic and Scientific Perspective. Ya. Nah, saya kan kemarin bidangnya biologi kan, Ustaz. Jadi dalam jurnal ini membahas mengenai hewan. Jadi bagaimana transformasi hewan, terus bagaimana hewan itu yang layak dikonsumsi untuk manusia, terus penyembelihan halal dari sudut pandang Islam juga. Ya. Lalu dari sudut pandang kesejahteraan hewannya juga. Ya, ya, sampai silakan. Antum fokus pada tentang penyembelihan hewan atau penyiapan hewan untuk konsumsi ya. Silakan dilihat. Terus? Jadi
Di jurnal ini membahas metode pemingsangan yang dapat diterima oleh otoritas Islam, menyarati persyaratan pemingsanan agar dapat diterima dalam Islam, dan menyarankan cara-cara praktis untuk meningkatkan kemanusiaan penyembelihan hewan. Itu Ustaz. Oh iya ya. Itu ada tokoh siapa yang ditemukan di situ? Atau itu kajian? Maksudnya mungkin ada tokoh ilmuwan Muslim gitu. Oke. Kalau nggak ada bilang aja nggak ada, nggak usah dicari. Kalau nggak ada berarti besok dicari, kan gitu kan? Ya, Ustaz, belum dapat. Ya, gitu, belum dapat. Ya emang wajar karena emang baru pertama. Kan besok bisa dicari dan dilanjutkan lagi. Mungkin ada tokohnya, ada tokoh yang zaman dulu tuh penyembelihan bagaimana. Ini khususnya selain dikaji dari segi modern juga dicari di unsur sejarahnya. Nah, itu yang kita inginkan. Ya. Oke, sudah saya kasih nilai. Yang lain? Ada Ustaz. Ya, Hanifah Ramadhani Ustaz. Ramadhani. Ya, lanjut. Ini bukunya tentang Nuzhatul Mushtaq fi Itirokil Afaq. Nah, buku Apa? ini tuh Ya, lanjut. Nanti ringkasannya dituliskan aja. Sampaikan aja secara ringkas. dari Muhammad Al-Idris. Nah, buku ini tuh menjelaskan tentang 7 zona iklim, yang mana masing-masing ini dibagi menjadi 10 bagian, yang berisi tentang peta, kondisi fisik, budaya, politik, dan sosial ekonomi setiap wilayah dan masing-masing dari 70 bagian memiliki peta yang sesuai. Ya. Kemudian Al-Idris ini tokoh ini iya Al-Idris. Besok dicari ya, siapa itu Al-Idris? Ada biografinya enggak? Buku ini itu memproduksi belum. Kenapa? Ya. Nah, terus mana sih? Jadi buku ini berisi tentang semua data yang tersedia tentang lokasi dan iklim pusat populasi utama dunia. Ya. Kemudian menceritakan tentang Raja Roger yang antusias mewawancarai para pelancong yang melewati kerajaannya, dan agen serta juru gambar dikirim untuk mengumpulkan bahan proses penelitian yang memakan waktu sekitar 15 tahun. Oke, selanjutnya yang lain. Nanti tolong ringkasannya dikirim di Classroom ya. Link Classroom-nya sudah saya share di chat Zoom. Nanti bisa dicek lagi. Oke, silakan. Selanjutnya yang lain. Ana Ustaz. Siapa? Sheila Zikrina Ustaz. Oke, silakan. Arsitektur. Ya Ustaz. Ya. Kemarin Ana searching tentang arsitektur dari sejarah Ustaz, tapi Ana jadi nemunya tokoh Ustaz, salah satu tokoh bidang arsitektur Ustaz. Nah, salah satu tokoh yang terkenal dalam bidang arsitektur ialah Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu adalah seorang khalifah yang berkuasa dalam dinasti Bani Umayyah. Ya. Pada zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Al-Walid sangatlah tertarik dengan bidang arsitektur sehingga ia menghabiskan waktunya untuk berdiskusi bersama wazir ataupun rakyatnya yang memiliki kemahiran dalam arsitektur. Dan pada zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik inilah
Masjid Agung Umayyah didirikan, yaitu sekarang terletak di Damaskus, Syria, yang hingga saat ini kita masih bisa melihatnya. Dan salah satu kebijakan Al-Wali juga ialah perluasan Masjid Nabawi untuk pertama kalinya setelah sekian ratus tahun tidak pernah mengalami sebuah renovasi. Dan dari Masjid Agung Umayyah inilah kita juga dapat melihat betapa indahnya arsitektur Islam serta betapa kokohnya sehingga kita dapat melihat hingga saat ini, dan kita dapat melihat betapa indahnya lukisan, ukiran, bukan lukisan, maaf, ukiran-ukiran yang berbentuk dan menggambarkan tentang ilahi, yang berbentuk dalam keindahan dalam sebuah arsitektur bangunan Masjid Agung Umayyah tersebut. Terus? Sudah Ustadz, buat tokonya dan bangunannya. Ringkasannya tolong dikirim ke ini biar saya bisa baca ya. Oke, Sheila sudah. Selanjutnya yang lain. Nike Ustaz. Nike Vita, Ustaz. Nike Vita. Ya, silakan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ini, asal mulanya ada rumah sakit Islam di dunia. Ya, bagus. Saya dapat jurnal itu The Origins of the Islamic Hospital, Myth and Reality dari Michael Widow. Nah, di sini dijelaskan jika pendiri rumah sakit tersebut itu pada Khalifah Abbas Harun, yang dimana ceritanya itu pada zaman kemasan. Itu tepatnya di Baghdad. Ya. Kemudian artikelnya bisa di-download nggak? Kenapa? Artikelnya bisa di-download nggak? Bisa, Ustadz. Apa? Kemudian rumah sakit ini dikenal dengan sebutan Bimasristan atau Maristan. Dan ini termasuk rumah sakit yang sangat megah dan besar gitu. Dan rancangannya ini dibuat tuh sebagai acuan buat rumah sakit lainnya. Dan ini tuh ada ide juga dari Ar-Razi yang memberikan ide untuk membuat rumah sakit ini. Banyak tokoh sih Ustadz yang ikut ambil alih dalam rumah sakit ini, Ustadz. Terus juga ada beberapa buku yang mengungkapkan tentang fasilitasnya juga, termasuk di buku History of the Arab yang penulisnya Philip Kahiti yang menyebutkan bahwa rumah sakit ini mempunyai ruangan khusus untuk perempuan. Terus juga ada juga yang di mana berdiri pula gedung obat yang menyatu dalam rumah sakit tersebut yang dilengkapi dengan perpustakaan kedokteran. Juga menawarkan khusus pengobatan. Ini diceritakan dalam artikel yang berjudul Islamic Culture, the Medical Arts pada National Library of Medicine. Udah? Mau dilanjutkan boleh? Terus juga ini ya. Sudah? Sudah, Ustaz. Ya, silakan dilanjutkan yang lain. Ustaz. Siapa itu? Arini Husaina, Ustaz. Arini Husaina, ya. Tentang kedokteran, Ustaz. Kemarin Ana udah nemu buku yang membahas tentang kontribusi Abu Al-Qasim Az-Zahrawi pada ilmu kedokteran. Nah, di situ bukunya membahas tentang sejarah kontribusinya Az-Zahrawi, ya Ustaz. Ringkasnya, dalam pandangan masyarakat Eropa, praktik pembedahan sangat tidak diminati dan menjadi hal yang menakutkan. Nah, hal ini dikarenakan banyak praktik bedah yang gagal dan berujung pada kematian. Maka pada saat itu Az-Zahrawi datang memberikan edukasi dan pembaharuan dalam ilmu bedah. Az-Zahrawi berupaya untuk menyiarkan dan menjadikan pembedahan bukan hanya sebagai salah satu profesi di bidang medis,
Bahkan dia menjadikan ilmu bedah sebagai kajian ilmu yang erat kaitannya dengan kedokteran yang ilmiah. Dalam pandangan masyarakat Eropa, praktik pembedahan perhatiannya terhadap ilmu bedah atau operasi telah menghasilkan beberapa karya tulis yang sangat fenomenal. Di antaranya yang paling populer adalah kitab At-Tasrif Liman Ajiza an Al-Talif. Buku tersebut memuat masalah-masalah kedokteran secara umum dan sebagai berbagai macam gangguan penyakit dan cara pengobatannya yang banyak dirujuk oleh para ahli bedah di Eropa. Terus Ana nemu jurnal Ustadz. Judulnya Bedah Mayat dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. Itu membahas tentang ini Ustadz, pendapat tentang ilmu bedah. Yang pertama itu tentang ini Ustadz, perspektif pandangan Islam dalam ilmu bedah. Yang pertama itu ada yang berpendapat ulama yang membolehkan melakukan bedah mayat forensik untuk kepentingan ilmu kedokteran. Pendapat yang tidak membolehkan untuk melakukan praktek bedah mayat. Para ulama yang mendukung pendapat ini antara lain Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i, Syekh Al-Arabi Al-Tabahi, Syekh Hasan bin Ali Al-Siqah, Syekh Muhammad Abdul Wahab Buhairi. Dalil yang digunakan terkait keharaman bedah mayat diambil dari Al-Quran. Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan Bani Adam baik ketika ia masih hidup atau sudah mati. Sedangkan praktek bedah mayat merupakan tindakan yang merendahkan manusia dengan memotong bagian tubuh, mencongkel isi perut, dan tindakan lain yang menyakiti. Maka hal ini bertentangan dengan ayat di atas. Udah, Ustaz. Oke. Arini ya? Siapa namanya? Iya, Arini. Oke. Saya selanjutnya. Ana Ustaz, Nurul Aulia Dewi Ustaz. Siapa? Nurul Aulia. Nurul Aulia Dewi Ustaz. Ya. Silakan. Kemarin saya membahas tentang ilmu optik Ustaz. Ya. Udah dapat tentang jurnal pemikiran Ibnu Haisam dalam optik dan pengaruhnya terhadap pengembangan ilmu modern. Ya. Silakan disampaikan. Halo, apa di sana ini? Yuk. Nih kayaknya belum menulis ringkasannya ini. Nanti ditulis ringkasannya ya. Taruh di classroom. Halo, Ustaz. Apa Ustaz? Ya. Ya, terus siapa lagi nih? Ini Ustaz Nurul Aulia Dewi. Ya, sudah. Selanjutnya. Ustaz tentang ini membahas tentang makalah pemikiran Ibnu Haisam Ustaz. Siapa ini? Nurul Aulia Dewi Ustaz. Gimana? Tapi nggak segini kan? Siapa? Ya kalau mau ya yang Nurul Aulia Dewi Ustaz. Ya, Nurul Aulia sudah. Selanjutnya.
Yang disampaikan itu tadi loh, selanjutnya apa? Halo? Halo? Ya Ustaz. Putus. Iya, iya. Gimana ini? Ustaz apaan jaringannya Ustaz? Oh, jaringannya. Kan di lab ini, di lab TI masa jaringannya jelek? Bukan Ustaz. Kita di IT Center. Ini ya untuk itu ya. Kalau di kamar ya jaringannya ya suka-suka. Hanya di lab ya. Gimana? Di IT Center. Ya. Pokoknya saya tidak mau tahu minggu depan. Masa prodi TI jaringannya kacau kan aneh sekali ya. Menyedihkan ini. Ya, yang lain lagi presentasi. Sampaikan hasil bacaannya minggu lalu. Aili Fadilatul Ustaz. Siapa? Aili Fadilatul. Ya. Terus sampaikan. Tentang biografi Ibnu Al-Syatir Ustaz. Ya, boleh. Ibnu Asakir, boleh. Aldin Abul Hasan Ali bin Ibnu Ibrahim Ibnu Satir adalah seorang astronom, matematikawan, insinyur, dan penemu Muslim Arab yang bekerja sebagai Kuwait atau pencatat waktu religius di Masjid Umayyah di Damaskus, Suriah. Ya. Risalah astronominya yang paling penting adalah kitab Nihayat al-Usul fi Tasih al-Usul atau pencarian terakhir mengenai perbaikan prinsip, di mana ia secara drastis mereformasi model dan planet dengan dia memperkenalkan model non-Ptolemaiknya sendiri dalam model Surya yang menghilangkan eksentrik dan ekuan dengan memperkenalkan episiklus ekstra dalam model planet melalui pasangan Tusi dan yang menghilangkan semua eksentrik episiklus dan ekuan dalam model bulan. Terus? Sementara model sekolah Maraga sebelumnya sama akuratnya dengan model Ptolemaik. Model geometris Ibnu Al-Syatir adalah yang pertama yang benar-benar lebih unggul dari model Ptolemaik dalam hal kesesuaian dengan pengamatan empiris. Lain dan dari Ibnu Al-Syatir termasuk pemisahan filsafat alam dan astronomi dan penolakan model Ptolemeus atas dasar empiris daripada filosofis, tidak seperti astronom sebelumnya. Ini ya mohon maaf. Ini mestinya kalau antum berbicara tentang biografi, antum fokus saja ke biografi, lahirnya kapan, karyanya apa, sekolahnya di mana. Kalau nanti membicarakan ke yang lain, itu bisa di tempat yang lain atau di waktu yang lain. Supaya kita fokus dulu pada satu sub dulu. Kalau biografi, cari biografi lengkapnya dulu. Karyanya apa saja. Nanti kalau membicarakan pertemuannya dengan astronomi zaman Yunani kuno dan Mesir, bicarakan lagi minggu depan. Jadi supaya madah ngomongnya itu nggak habis. Itu loh. Kalau kayak gini kan nanti madahnya habis. Ya. Itu ya. Untuk pertanyaan besok adalah didalami lagi siapa itu Ibnu Satir itu. Oh, orang tuanya siapa? Itu jangan-jangan Ibnu Satir itu emang orangnya udah pinter dari dulu kan gitu kan, atau karena orang tuanya kaya sehingga dia bisa jadi ilmuwan kan. Itu kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi Ibnu Satir itu menemukan itu. Sekolahnya di mana, gurunya siapa, itu yang kita cari pengen lebih dalam. Kalau cuma Ibnu Satir dan Ptolemy dan lain sebagainya orang sudah dengar secara umum, tapi kan kalau lebih dalam lagi itu lebih menarik. Ini juga untuk teman-teman ya yang lain ya. Saya lihat hari ini masih membaca agak panjang. Maksudnya panjang itu
hubungannya masih terlalu jauh. Misalnya dari tadi tentang Jabir bin Hayyan. Fokus dulu aja, dalami biografinya, karya-karyanya, dulu sekolah di mana, gurunya siapa, punya murid apa enggak, dia punya laboratorium di mana letaknya, misalnya begitu. Jadi kita fokus aja. Pertanyaan itu dibuat fokus sekali. Kalau masih ngomong biografi, biografi aja. Minggu depan biografi lagi, Sat. Ini saya masih kurang. Saya nulis biografi sampai 9 paragraf. Ya, silakan disampaikan. Yang penting fokus. Itu yang saya inginkan. Ya, bisa dipahami ya ini ya. Terima kasih. Selanjutnya yang lain, ini belum dapat nilai nih. Anissa, Devi, terus Khoirunisa Larasati, Putri, Rosa, Zakia, Zidana, ayo. Halo, Ustaz. Siapa ini? Siapa? Devi Nur, Ustaz. Devi Nur Suryanita. Oke, silakan disampaikan. Bidang fisika. Ustaz. Kemarin Nana cari di bidang fisika itu ada banyak, Ustaz. Nah, Ya, satu aja. jadi Devi fokusnya sama Abbas bin Firnas sama Abu Kohal Al-Kulhi. Ya, Jadi, boleh. Abbas Firnas itu dikenal sebagai Abu Al-Hashim bin Firnas Ibnu Wirdal Al-Tafuni. Itu seorang politik Andalusia, seorang penemu, fisikawan, kimiawan, teknisi, musisi Andalus, dan penyair bahasa Arab. Jadi dikatakan keturunannya Berber. Dia lahir di Izmran Onda, Andalus. Tinggal di Kekhalifahan Cordoba dan dikenal karena berupaya melakukan penerbangan. Karya-karya penemuan beliau itu spesialis di bidang ilmu mekanik. Jadi beliau menemukan al-mikatah atau sesuatu alat yang berfungsi untuk menentukan waktu yang dioperasikan dengan tenaga air. Juga beliau merangkai maket kubah langit, dan karya yang terakhir itu kapal terbang dengan 2 sayap yang dapat bergerak. Dibuktikan dengan pengujian penerbangan di atas Masjid Cordoba. Nah, untuk Oke, ini masih secara umum ya. Ya, yang lain? Udah. Jadi ringkas gitu, ini cukup bagus contohnya seperti yang disampaikan oleh siapa tadi ya? Amalia. Jadi ringkas begitu saja. Ya, ringkas tapi fokus pada poinnya. Misalnya ini teman-teman hari ini masih pada mukadimah, yaitu pada tokoh dan karyanya langsung. Nah, besok langsung aja masuk ke biografinya, fokus biografi. Mungkin 2 pertemuan biografi, oke aja. Lalu mungkin baru pertemuan selanjutnya, misalnya 1 pertemuan untuk biografi keluarga itu selesai semua. Lalu besoknya minggu depan bicarakan lagi, minggu depannya lagi maksud saya, pertemuan ketiga atau keempat itu bicarakan lagi karya-karyanya. Ya, terus juga istilah-istilah teknis dalam karya-karyanya. Tadi seperti disebut dalam Abbas bin Firnas itu menemukan makata. Nah, itu juga bagus sekali. Ya, jadi itu apa istilah-istilah teknis itu? Ya, itu harus muncul. Maka itu harus membaca buku-buku yang berbahasa Inggris yang agak susah-susah. Itu ya. Oke, terima kasih. Sudah cukup. Yang lain? Anissa, Khoirunisa, Putri, Rosa. Khoirunisa Larasati, Ustadz. Ya, silakan. Saya membahas tentang sejarah ilmu informasi dalam Islam. Ya. Salah satunya adalah Ibnu Al-Baitar, Ustadz. Karyanya yaitu berjudul Al-Jami Al-Tib, kumpulan makanan dan obat-obatan yang sederhana. Ibnu Al-Baitar memberi kontribusi ke dalam dunia farmasi yang mengupas beragam tumbuhan berkhasiat obat dan di pantai Mediterania. Terus karyanya juga dalam prestasi
Dekerodes. Kitabnya masih digunakan pada masa Renaissance di benua Eropa. Terus beliau menemukan 1000 tanaman obat yang ditemukan pada abad ke-13 Masehi. Dan menjadikannya teks berbahasa Arab terkait dengan berkaitan dengan botani pengobatan. Ya, terus? Masih itu, Ustaz. Ya, ini apa yang ini bacaannya apa nanti disampaikan ya. Nanti jangan lupa menyampaikan ringkasannya ya. Misalnya ada artikel tentang Ibnu Al-Baitan, the pioneer of botanics and pharmacies. Nah, itu juga boleh juga. Ya, oke. Selanjutnya. Dana Haris Maulia, Ustaz. Siapa? Dana Haris Maulia. Aulia. Zidana, Ustaz. Iya, ya, Zidana, oke. Silakan. Kemarin membahas tentang kedokteran, dan ini salah satu tokohnya, Ustaz. Ibnu Al-Nafis. Ibnu Al-Nafis merupakan atau Ibnu Al-Nafis dan Mismuki merupakan orang pertama yang mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh manusia pada tahun 2002. Beliau ketika itu mampu menggambarkan secara detail aliran darah melalui paru-paru dan membentuk sistem sirkulasi darah. Beliau lahir di Damaskus tahun 1210 dan meninggal di Kairo pada tanggal 17 Desember 1288. Pada tahun 1236, Al-Nafis pindah ke Mesir. Beliau bekerja di Rumah Sakit Al-Nasri dan kemudian di Rumah Sakit Al-Mansouri. Di sana beliau menjadi kepala dokter dan dokter pribadi Sultan. Karya Ibnu Al-Nafis diantaranya Al-Salim fi Al-Tib. Cuma The Summary of Law. Pada terus? Teori yang paling umum diterima dari kinerja jantung sebelum Al-Nafis adalah berasal dari Galen. Pada abad kedua, Galen menerangkan bahwa darah mengalir dari bilik jantung kanan ke bilik kiri jantung melalui pori-pori yang terdapat pada katup. Dalam teorinya menyebutkan bahwa sistem pembuluh vena terpisah dari sistem pembuluh arteri kecuali terjadi kontak antara keduanya melalui pori-pori. Sudah. Oke, sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Nah, itu pertimbangannya ini. Selanjutnya. Halo? Iya, Ustaz. Ya. Siapa ini? Yang lain belum, Ustaz. Oh, yang lain belum. Ya, oke. Kalau begitu, ya kita cukupkan saja kuliah kita. Nanti kita lanjutkan lagi di lain hari dan saya harap ini mengerjakan tugasnya. Ya. Saya tunggu ringkasannya malam ini. Ya. Silakan ringkasannya nanti malam ini di di-share ke Classroom yang linknya sudah saya posting di tempat antum itu. Ya. Untuk melihat update nilai, jadi kan kemarin antum sudah saya sampaikan di di forum itu nilainya kita kasih modal, ya. Maka teman-teman silakan lihat update nilainya yang saya kasihkan di situ. Saya kasih juga di Classroom, saya sampaikan juga di di Zoom ini juga ada. Jadi bisa dilihat ya.
Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan minggu depan diusahakan tidak seperti hari ini ya. Ini tidak ada yang berkamera dan lain sebagainya. Ini bukan di lab TI, maka kalau minggu depan tidak di lab TI itu menyedihkan sekali karena lab TI sudah fasilitas yang bagus dan kita perlu bersyukur dengan itu. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.